Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kami kelompok satu ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Big Data yang berisikan prediksi harga emas di Indonesia dari 2023 sampai 2024 berdasarkan Geopolitical Risk Index menggunakan hybrid model LSTM XGBoost yang berisikan yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Tamam Amali, kemudian M. Zaki Derajat, Pepi Parhani, dan yang terakhir ada Yulinda Fitri. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang dari em, presentasi yang akan kita jelaskan yang pertama yaitu harga emas sangat dipengaruhi oleh faktor global seperti ekonomi dunia, konflik politik, dan nilai tukar. Kemudian yang kedua, emas menjadi aset safe haven saat ketidakpastian meningkat. Dan yang terakhir, diperlukan model prediksi yang mempertimbangkan faktor eksternal secara menyeluruh. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana memprediksi harga emas harian di Indonesia dengan mempertimbangkan GPR dan USD atau IDR secara akurat. Untuk tujuan penelitian dari masalah ini itu mengembangkan model hybrid LSTM XGBoost untuk prediksi harga emas berdasarkan data historis dan indikator eksternal. Kemudian dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dilanjut sama saya. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan. Penelitian ini difokuskan pada data harga emas Indonesia dari tahun 2023 hingga 2024. Kami membatasi ruang lingkup dengan hanya menggunakan dua faktor eksternal, yaitu GPR dan kurs USD atau EDR, tanpa melibatkan berita real time atau faktor lain di luar cakupan data kuantitatif. Lanjut. Ada tinjauan pustaka. Secara teoritis, kami menggabungkan konsep big data karena prediksi harga emas merupakan masalah kompleks dengan variabel besar. LSTM dipilih karena kemampuannya membaca data time series, sementara XGBoost digunakan untuk menguatkan hasil prediksi dengan pendekatan boosting. Sementara itu, GPR digunakan untuk mewakili tingkat ketegangan geopolitik serta secara global. Lanjut. Data dan sumber. Untuk data, kami menggunakan situs dari investing.com untuk harga emas dan nilai tukar, serta dari policyuncertainty.com untuk indeks GPR bulanan. Data GPR kemudian kami diubah ke skala harian agar sinkron dengan data lainnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya ada data dan sumber. Yang pertama ada processing, isinya yaitu sinkronisasi dan normalisasi data. Yang kedua ada sliding window 7 sampai 1 hari. Yang kedua ada modeling, yaitu LSTM, artinya menangkap pola deret waktu. Yang kedua ada XGBoost, memperbaiki hasil dengan variabel makro. Yang terakhir ada evaluasi, isinya yaitu metrik, RMSE, MEE, dan R kuadrat. Lanjut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada matriks evaluasi. RMSE yang bernilai 0,1145. Yang kedua ada MAE yang bernilai 0,1017. Dan yang ketiga ada R2 atau R kuadrat yang bernilai 0,8528. Model penunjukan akurasi prediksi yang cukup baik dan stabil. Lanjut. Selanjutnya ada visualisasi dan interpretasi, yaitu prediksi versus data aktual. Tren hampir identik. Yang kedua ada fitur importance atau XGBoost, yang isinya adalah output LSTM sekitar 47%, GPR sekitar 32%, USD atau IDR itu sekitar 21%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ini ada perbandingan dengan studi lain. Pertama, ini ada model ini melampaui ARIMA dan LSTM tunggal. Kedua, ini integrasi XGBoost ini terbukti memperbaiki akurasi dengan mempertimbangkan variabel eksternal. Untuk kesimpulan dan sarannya, di sini model LSTM XGBoost dapat memprediksi harga emas harian dengan cukup akurat. Metrik evaluasi menunjukkan performa yang baik. GPR dan USD efektif sebagai variabel input. Terus menggunakan data berita real time dengan NLP untuk akurasi lebih tinggi. Terapkan model ke aset lain seperti perak dan minyak. Terakhir, kembangkan dashboard visualisasi atau menggunakan Streamlit atau tablet. Selanjutnya ini ada proses dengan menggunakan machine learning. Nah, berikut ini merupakan, sebelumnya udah muncul kan ya? Oke, di sini ada pertama kita melakukan pip install XGBoost-nya. Di sini itu dimana banyak library yang kita install sesuai dengan kebutuhan. Terus juga ada import. Di sini contohnya ada import untuk matriksnya ada mean square error, mean absolute error, dan R kuadratnya. Terus untuk install sendiri kita menginstal library yang dibutuhkan seperti XGBoost, terus ada start modelnya, terus ada kita mengimport NumPy. NumPy ini sebagai pemrosesan data, sama juga dengan Pandas. Untuk visualisasinya kami mengimport Matplotlib. Terus juga kita Seaborn, ini Seaborn. Selanjutnya kita langsung ke load and process data. Di sini ada FPD reads CSV. Karena kita menggunakan format CSV untuk datasetnya seperti yang sudah diupload. Nah, kita menggunakan tabel yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita pakai tabel price X dan GPRHC IDM. Selanjutnya di sini ada DF price X. Di sini tuh normalisasi mengubah koma menjadi titik untuk dapat dikonversi ke float. Ini kita melakukan interpolasi di sini, terus juga kita menghapus NAN. Untuk visualisasinya kita menggunakan korelasi heatmap. Korelasi heatmap ini menampilkan hubungan korelasi antara harga emas dan indeks geopolitik dalam bentuk heatmap. Nah, ini merupakan hasil dari visualisasi kami. Selanjutnya kami melakukan normalisasi. Di sini ada scalar min max scalar. Data dinormalisasikan ke skala 0 dan 1 untuk mempermudah dalam pelatihan model neural network-nya. Terus data juga disimpan. Nah, di sini data disimpan ke skala DF. Ini untuk model LSTM. Kami ini mengubah data time series menjadi format jendela waktu yang sudah disebutkan oleh rekan saya, di mana 7 hari sebelumnya menjadi 1 hari, itu sebagai target prediksi. Dan dataset ini dibentuk menjadi array 3 dimensi yang dibutuhkan oleh LSTM-nya. Untuk pelatihan modelnya sendiri di sini, model LSTM ini dibangun dengan lapisan 2 LSTM dan dropout untuk mencegah overfitting-nya. Dan dilatih untuk memprediksi harga emas berdasarkan 7 hari sebelumnya. Terus kita melakukan, ini prosesnya, ini ada ekstraksi fitur. Nah, di sini ya. Jadi output dari LSTM ini digunakan sebagai fitur tambahan fitur tambahan biar lebih representatif dari data historis. Terus juga di sini ini gabungkan antara dengan geopolitik XGBoost eksternal. Di sini merupakan pelatihan dari model XGBoost sendiri ya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke ARIMA. Jadi model ARIMA ini kita digunakan tuh sebagai perbandingan, ya perbandingan antara XG, LS, LSM, LSTM XGBoost dan model ARIMA gitu. Ini untuk memprediksi harga emas hanya berdasarkan tren historis tanpa fitur eksternalnya. Untuk evaluasi modelnya, kami menggunakan RMSE, MAE, dan R Quadrat Score. Nah, ini merupakan output dari apa ya? Dari evaluasi di atas. Nah, seperti yang sudah rekan saya sebutkan sebelumnya, ini merupakan versi code-nya. Nah, ini di bawah ini visualisasi dari LSTM XGBoost. Di sini tuh kita menggunakan nilai aktual dan nilai prediksi. Jadi nilai aktualnya tuh yang biru dan nilai prediksinya tuh yang kuning. Dengan harga emas dan time index-nya. Ini merupakan visualisasi dari LSTM XGBoost. Di bawahnya ini merupakan visualisasi dari model ARIMA. Sama juga seperti LSTM XGBoost dengan menggunakan aktual dan prediksinya. Yang merah itu prediksi dan yang aktual itu eh, yang hijau, yang hijau. Nah, ini untuk fitur importance-nya. Untuk future importance di sini, model akan menghasilkan grafik yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing dari fitur terhadap keputusan akurasi prediksi harga emas gitu. Contohnya, contoh di sini kan F0 ini lebih tinggi nilainya. Jadi bisa diinterpretasikan jika F0 output L memiliki nilai yang lebih tinggi, maka prediksi harga emas ini lebih dipengaruhi oleh pola harga historis daripada kondisi geopolitik saat ini. Sedangkan jika F1 ini, F1 ini indeks geopolitik jika memiliki bobot yang signifikan, maka faktor geopolitik ini turut berperan dalam fluktuasi harga emasnya. Selanjutnya di sini ada forecast tahun 2023 sampai 2024. Ini akhirnya. Nah, di sini tuh kita memprediksi selama 730 hari yang dimulai dari tahun 2023 bulan Januari tanggal 1. Ini buat proses prediksinya itu udah diambil dari 7 hari sebelumnya, terus masuk ke LSTM dengan keluaran XGBoost, kemudian muncul hasil prediksinya. Di sini kami ketika di running semuanya akan dikonversikan ke file CSV. Nanti di sini di samping ini bakal muncul file CSV yang bisa kita lihat. Bentar. Hmm, Ini belum muncul. Lemot kayaknya. Nah, untuk bentar ya. Ini langsung aja karena udah ternyata muncul. Nah, dari hasil yang kita run itu bakal muncul di samping ini file baru. Ini merupakan hasil prediksi 2 tahun yang disimpan ke file CSV-nya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke, mungkin eh,
Ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu mengenai presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.